Kita kan sekarang nih di bulan apa ini? Bulan Agustus. Ini kan bulan kemerdekaan kita kan? Sebentar lagi 17 Agustus. Nah, ketika kita ini sampai ke bulan Agustus, mendekati 17 Agustus, mestinya kita itu bukan Agustusnya, bukan 17-nya, bukan merdekanya Indonesia, bukan. Tapi hati kita itu loh, channel hati kita itu kepada Allah yang memberikan kemenangan, kepada Allah yang memberikan kekuatan, kepada Allah yang memberikan pertolongan kepada para pahlawan dan pejuang, sehingga kita meraih kemerdekaan. Coba kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak mungkin tuh bambu runcing mengalahkan Meriam, kan begitu tuh. Channel hati itu bukan hanya kepada Agustusnya, kepada perayaan perlombaannya, bukan, tapi kepada Allah. Setiap apapun pokoknya channel hati kepada Allah. Itu yang dimau oleh Ibnu Athaillah di sini nih. Nah, dan memang Allah supaya manusia nih bisa begitu, oleh Allah dibuatlah sejarah itu berulang-ulang kan? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan kemerdekaan Indonesia itu loh mirip dengan kemenangan sahabat di Badar. Ya kan? 313 jumlah sahabat, senjata kurang, kendaraan kurang, orang kafir 1000 lebih, didukung dengan senjata dan kendaraan yang serba lengkap. Tapi Islam yang sedikit dimenangkan oleh Allah. Sehingga Allah sendiri menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin, bukan dengan kekuatan pasukan, banyaknya tentara, bukan dengan kehebatan para pahlawan dan pejuang, bukan, biidznillah. Ayat itu yang channel hati itu ketika Agustus mestinya kita tuh ingat kepada Allah yang memberikan kemenangan. Ya kalau inna patahna laka fatham, kemenangan tuh hanya Allah aja yang memberikan. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Dan itu sejarah terulang di Indonesia. Hanya dengan bambu runcing pahlawan kita diberikan kemenangan oleh, padahal penjajah masa itu senjatanya canggih sudah. Kayak Meriam pakai senjata canggih masa itu. Para pejuang, para pahlawan pakai bambu. Kok bambu runcing bisa mengalahkan Meriam? Bambu runcing bisa mengalahkan penjajah yang menggunakan senjata canggih pada zaman itu. Seperti menangnya Badar biiznillah, dengan izin dan pertolongan. Nah, maksud saya begini, kalau kemenangan kemerdekaan Indonesia ini betul-betul karena izin dan pertolongan Allah, mestinya merayakan hari kemerdekaan Indonesia ini dengan banyak-banyak mengingat Allah. Tanpa bantuan Allah kita nggak akan merdeka. Coba, idza jaa nasrullahi wal. Saya ditanya sama kawan, Ustadz, sebenarnya cara yang sesungguhnya merayakan kemerdekaan itu gimana sih? Saya katakan, ini ayat, baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang pertolongan Allah, tiba kemenangan karunia Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya kan? Jadi orang berbondong-bondong masuk Islam ini kemenangan, pertolongan dari apa yang dibuat ketika datang kemenangan itu? Apa yang dilakukan ketika datang pertolongan Allah itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, sucikan Tuhan kamu, beristighfarlah kamu. Itu perintah Allah ketika kita dapat kemenangan, dapat pertolongan. Fasabbih bihamdi rabbika bika wastaghfir. Banyak-banyak bertasbih di bulan Agustus ini. Banyak-banyak beristighfar di bulan Agustus. Tapi Ustadz, nggak seru kalau nggak ada perlombaan. Monggo silakan. Apa perlombaannya? Tarik tambang. Nggak apa-apa. Biar tambang orang lain ngambil, kita tarik tambangnya aja. Ya kan begitu loh. Tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, orang ngambilnya, kita bagian tarik tambangnya aja.
Nggak apa-apa, monggo silakan tarik tambang. Nah, sepak bola, monggo silakan. Poli, silakan. Lomba karung, monggo silakan. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Ungkapan kegembiraan. Nah, tapi jangan semua perlombaan kita buat. Ada lomba memecahkan balon di pantat. Balon ditaruh di pantat perempuan. Laki-laki mecahkan di hayuknya di belakang. Ini kan jorok ini, porno ini. Membuat Allah murka seperti itu. Yang lain ketawa, bersorak tuh. Setan iblis ketawa, sorak juga. Malaikat sedih nengok. Ada lomba emak-emak panjat pinang. Nah, emak-emaknya berkubang oli panjat pinang, bapak-bapaknya melotot nengok. Itu yang nggak bener. Ada lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Waduh, ini nggak bener ini. Daster tuh pakaian ibu-ibu. Dipakai laki-laki, itu penyerupaan. Khawatir saya takut kena hadis Nabi, la'anallahul mutasabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat, mengutuk laki-laki nyerupai perempuan. Bahaya itu, daster pakaian ibu-ibu. Kenapa laki-laki yang makainya? Jadi perlombaan-perlombaan yang kira-kira, ada yang saya tuh pernah lihat itu lomba makan pisang. Jadi pisang itu ditaruh di depan begini, berdiri, yang satu di depan duduk makan pisang di situ. La ilaha illallah. Memang ini bukan ungkapan syukur, bukan kegembiraan, mengundang murka dari Allah Subhanahu. Macam-macam model-model perlombaan itu loh. Itu satu tuh. Satu, jangan sampai ada perlombaan yang di dalam perlombaan itu unsur maksiat begitu loh, melanggar hukum-hukum syariat. Termasuk lomba, saya nggak sepakat juga lomba renang pakai baju renang, apalagi itu. Termasuk main bola, hati-hati loh laki-laki main bola tuh kalau bisa pakai celana agak panjang lah, di bawah lutut. Karena dalam mazhab Syafi'i sepakat auratur rijal baina surrati war rukbah, aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Nah, ini paha laki-laki ini aurat ini nih. Amun paha mulus masih. Ini pahanya banyak sekerupnya. Wah. Hati-hati juga gitu loh. Atau perlombaan tapi ada judinya. Lomba tapi ada Ayo taruhan. Nah, hati-hati itu. Ini panitia perlombaan hati-hati juga. Lomba bola kaki, pendaftaran sekian juta. Banyak yang daftar. Uang pendaftaran dipakai untuk hadiah lomba tadi. Judi itu. Judi. Cari sponsor. Uang pendaftaran tadi ya untuk bikin apa, perbaikan lapangan, untuk minum-minum itu apa-apalah. Hadiah jangan diambilkan dari uang pendaftaran. Kalau hadiah diambilkan dari uang pendaftaran, judi ketemunya itu. Taruhan itu. Atau lomba Agustusan tapi meninggalkan sholat. Syukur alhamdulillah lah, hari raya kemerdekaan Indonesia Agustusan kita perlombaan. Api zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, pulangnya maghrib pun nggak sholat, teler terkapar, isya pun nggak sholat. Nah, ini yang nggak bener ini nih. Gimana Allah mau turunkan rahmat kalau model seperti itu? Tapi kalau umpamanya itu ungkapan syukur kemerdekaan, kita pasang lampu di RT kita. Saya ngomong gini karena tadi melihat lampu banyak kan. Boleh nggak itu Pak Ustadz? Monggo silakan, sah-sah saja. Itu masih ada hubungan lah dengan hadis Nabi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah sedang dengan masih ada hubungan lah gitu kan. Ini kalau tiap-tiap dipasang gapura, pasang lampu sepanjang jalan, kan kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Monggo lah, silakan. Seperti itu. Karena memang ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kamu wahai manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kamu wahai manusia semua yang ada di muka bumi ini. Monggo silakan, seperti orang pelihara burung, masukin dalam sangkar,
karena menikmati indahnya merdunya kicauan burung. Boleh memang. Seperti orang bikin akuarium dalam rumah, taruh ikan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Setiap lihat akuarium, lihat ikan yang bagus. Boleh, karena memang diciptakan untuk manusia. Monggo silakan. Nah, tapi yang ada unsur maksiatnya, yang bisa meninggalkan sholatnya, yang laki-laki nyerupai perempuan, perempuan nyerupai laki-laki, janganlah seperti itu tuh. Jangan. Hal-hal yang kira-kira mengundang murka Allah itu, jangan. Apalagi Agustus, itu syukuran hari raya kemerdekaan.